Halo semuanya, di video kali ini kelompok kami akan ngebahas tentang brand Castrol. Kami akan menganalisa kekuatan Castrol dari sisi mind share, market share, dan komitmen share. Terus juga kita akan bahas kelebihan, kekurangan, dan ide biar kampanyenya makin relevan. Nah, Castrol sendiri baru aja ngeluncurin kampanye oli nomor 1 dunia bareng MotoGP di Mandalika, yang nunjukin posisinya sebagai oli motor terlaris di dunia. Nah, kami pilih Castrol karena brand ini udah kuat banget secara global, awareness-nya tinggi, dan dikenal punya performa yang bagus. Nah, selanjutnya pembahasan detailnya bakal dijelasin sama teman-teman kelompok saya. Yuk ikutin terus. Castrol didirikan di Inggris oleh Charles Cheers Wakefield Company. Nama Castrol sendiri muncul dari penemuan unik. Peneliti mereka menambahkan minyak jarak atau castor oil ke dalam formula pelumas untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik pada mesin mobil. Castrol membagi produknya menjadi 3 kategori utama. Oli mesin mobil seperti Castrol Edge, oli sepeda motor seperti Castrol Power One, dan pelumas industri dan kendaraan niaga seperti truk, kapal, dan mesin berat. Castrol memposisikan diri sebagai merek premium yang berfokus pada performa, inovasi, dan kepercayaan pengguna, menargetkan segmen konsumen yang peduli kepada keadaan mesin baik pengendara harian maupun profesional di bidang otomotif. Dengan kampanye global yang kuat, posisi Castrol bukan cuma sekedar pelumas, tapi juga simbol kualitas dan ketahanan mesin. Bahkan di pasar Asia Pasifik dan Indonesia, Castrol sering menjadi market leader di segmen pelumas premium, bersaing ketat dengan Shell dan Mobil One. Brand awareness dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pengenalan global, yang kedua ada identitas merek, yang ketiga ada aktivitas pemasaran, dan yang keempat ada target audience. Untuk yang pertama, pengenalan global, Castrol adalah merek yang sudah well stabilized dan diakui secara global, merupakan bagian dari grup BP. Merek ini dikenal untuk pelumas otomotif dan industri selama lebih dari 120 tahun. Untuk identitas mereknya, baru-baru ini Castrol melakukan brand refresh dengan pembaruan logo dan identitas dengan desain yang lebih modern, dinamis, dan mempertahankan warna ikonisnya yaitu merah hijau putih untuk meningkatkan memorabilitas merek secara digital. Untuk aktivitas pemasarannya sangat aktif di media sosial, Facebook, Twitter, YouTube, kampanye promosi, pengenalan produk baru, serta menggunakan brand ambassador seperti Tiger Surf untuk yang internasional atau Eco Wise lokal atau Indonesia untuk produk spesifik. Untuk target audiensnya umumnya audiens berumur 18 tahun ke atas, pemilik kendaraan, mekanik, distributor, dan sektor industri. Campaign oli nomor 1 di dunia dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama yaitu ada klaim utama, yang kedua ada aktivasi campaign, yang ketiga ada pesan produk, yang keempat ada inisiatif tambahan. Yang klaim utama saya jelaskan, klaim Castrol oli nomor 1 di dunia sering diperkuat di Indonesia khususnya untuk kendaraan roda 2 atau motor sebagai oli motor terlaris di dunia. Untuk aktivasi campaign, kampanye ini diluncurkan dan dikaitkan erat dengan kegiatan MotoGP Mandalika misalnya pada September 2024. Pesan produk, bersamaan dengan kampanye ini, Castrol mempromosikan produk unggulan motor Castrol Power 1, Castrol Power 1 Ultimate, dan menawarkan manfaat tambahan misalnya asuransi gratis. Untuk inisiatif tambahan, penyelenggarakan kontes seperti Castrol nomor 1 Future Mechanics Contest. Campaign data dibagi menjadi 4, yaitu ada yang pertama ada kinerja keuangan, yang kedua yaitu ada inovasi dan klaim produk, yang ketiga yaitu ada data digital campaign, yang keempat yaitu ada arah strategis masa depan. Untuk kinerja keuangan, Castrol India Limited, contoh data yang tersedia melaporkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang kuat. Untuk inovasi dan klaim produknya, peluncuran produk seperti Castrol Edge Extend Performance dengan interval pergantian oli yang jauh lebih lama hingga 25.000 mil, klaim perlindungan asuransi yang jauh lebih baik dari standar industri. Data digital campaign, contoh kampanye The Grand India Road Trip mencapai lebih dari 2,6 juta biker. Untuk arah strategis masa depan, strategis onward, upward, dan forward.
Kesimpulan analisis mindshare, contoh berhasil menjaga dan perkuat mindshare-nya melalui yang pertama yaitu ada konsistensi kredibilitas, memanfaatkan sejarah panjang dan afiliasi balap global oli nomor 1 di dunia untuk membangun kepercayaan dan top of mind awareness di segmen otomotif. Untuk yang kedua yaitu ada aktivasi tersegmentasi menggunakan brand ambassador dan kampanye yang relevan secara lokal, misalnya di MotoGP Mandalika, di Baton Rouge untuk tracker, untuk memperkuat koneksi emosional dan relevansi produk spesifik. Untuk yang ketiga yaitu ada inovasi yang dinarasikan, menyampaikan klaim performa dan teknologi superior, extended performance sebagai bukti nyata dari klaim nomor 1, memastikan mindshare yang didasarkan pada nilai dan kualitas bukan hanya iklan. Yang keempat yaitu ada kesiapan masa depan, langkah-langkah strategis ke arah EV dan berkelanjutan menunjukkan Castrol proaktif dalam mempertahankan mindshare di tengah perubahan industri yang cepat. Castrol melihat Indonesia sebagai pasar pelumas yang potensial, meski penjualan mobil sempat menurun. Permintaan tetap kuat karena kendaraan lama terus membutuhkan penggantian oli. Castrol juga optimis menghadapi era elektrifikasi dengan menyiapkan produk untuk kendaraan hybrid dan tetap fokus pada pertumbuhan jangka panjang di Indonesia. Shell menjadi kompetitor utama Castrol karena keduanya sama-sama pemimpin di pasar pelumas global. Shell unggul lewat inovasi produk ramah lingkungan seperti oli Helix Eco Plus yang dirancang untuk efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi, mendukung tren otomotif berkelanjutan di Indonesia. Castrol memperlihatkan kekuatannya lewat teknologi 3 kali protection dengan molekul Actibond yang melindungi mesin sejak awal. Inovasi ini memberikan perlindungan 3 lapis terhadap keausan, kotoran, dan panas, menjaga performa tetap optimal. Dirancang untuk pengendara motor harian di Indonesia, Castrol aktif menawarkan daya tahan tinggi dan keandalan jangka panjang, menjadikannya pelumas yang kuat, berkualitas, dan terpercaya. Dalam sebuah perusahaan, penting bukan hanya mendapatkan pelanggan, tetapi juga pelanggan setia. Seperti pelanggan yang akan membeli kembali, pelanggan yang akan merekomendasikan merek mereka kepada orang lain, dan memberikan testimoni positif. Pelanggan setialah yang membantu perusahaan dalam jangka panjang, dan inilah komitmen Share Castrol. Castrol Branded Workshop merupakan program sertifikasi dari Castrol yang bekerja sama dengan bengkel lokal dan membantu mengembangkan bisnis mereka hingga mencapai standar internasional dengan menyediakan produk dan dukungan layanan, serta meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan mekanik. Program ini merupakan strategi Castrol untuk mempertahankan pelanggan setianya dengan menciptakan bengkel berkualitas terbaik dan terpercaya yang dapat dibuktiin dengan standarisasi dan sertifikasi produk dan layanan mereka. Di bagian ini, saya akan menjelaskan tentang campaign strength analysis dari brand Castrol. Castrol ini memiliki beberapa kampanye yang kuat dan berhasil menarik perhatian publik. Kampanye pertama yaitu Batera HOG, kampanye sosial di India ini untuk para pengemudi truk. Kampanye ini menunjukkan kepedulian Castrol terhadap transportasi dan berhasil membangun hubungan emosional dengan target audiensnya. Kampanye yang kedua yaitu It's More Than Just Oil, It's Liquid Engineering. Pesan ini menegaskan bahwa Castrol bukan hanya sekedar oli biasa, melainkan hasil dari teknologi yang tinggi, slogannya kuat, mudah diingat, dan konsisten di seluruh dunia, serta memperkuat citra Castrol sebagai brand inovatif dan premium. Kampanye yang ketiga yaitu Magnatech dan Edge menunjukkan strategi promosi yang terintegrasi antara digital dan offline. Kampanye ini tidak hanya menyasar konsumen, tapi juga mitra bengkel sehingga meningkatkan loyalitas dan kepercayaan terhadap produk. Secara keseluruhan, kekuatan utama kampanye Castrol ada pada pesan yang konsisten, inovatif, dan mampu membangun kedekatan dengan masyarakat. Analisis kelemahan kampanye Castrol. 1. Target audience. Terlalu umum dan tidak spesifik. Pesan kampanye Castrol sering menyasar semua pengguna kendaraan,
tanpa segmentasi yang jelas antara pemilik mobil, pengendara motor, atau pengusaha transportasi. Akibatnya, pesan menjadi terlalu umum dan kurang menyentuh kebutuhan spesifikasi audiens. Kurang menarik bagi generasi muda. Generasi muda seperti milenial dan Gen Z kurang memiliki kedekatan dengan emosional dengan merek ini. Castrol sering dianggap sebagai merek lama yang lebih cocok untuk mekanik daripada pengendara muda yang modern. Minim representasi perempuan. Kampanye Castrol cenderung fokus pada audiens pria. Padahal, jumlah pengemudi dan mekanik perempuan semakin meningkat, terutama di pasar Asia Tenggara. 2. Digital dan media sosial. Kurang interaktif. Aktivitas digital Castrol lebih banyak berisi klaim produk dan promosi teknis, bukan interaksi dua arah seperti polling, tantangan online, atau konten buatan pengguna. Konten kurang lokal, bahasa dan gaya visual kampanye digital masih terasa terlalu global, kurang adaptasi dengan budaya lokal, humor, dan bahasa gaul yang lebih dekat dengan pengguna Indonesia. Minim kolaborasi dengan influencer. Kompetitor seperti Shell, Advance, Motul, atau Pertamina Enduro lebih aktif bekerja sama dengan influencer otomotif, komunitas motor, dan pembalap lokal untuk membangun kedekatan digital. 3. Storytelling. Terlalu teknis dan kurang emosional. Pesan kampanye yang sering berfokus pada keunggulan teknis seperti melindungi mesin, mengurangi gesekan, tanpa memberikan cerita yang menyentuh dari sisi emosional pengguna. Kurang cerita manusiawi. Jarang ada kisah nyata tentang pengendara, mekanik, atau perjalanan hidup yang terinspirasi oleh produk Castrol. Akibatnya, merek terasa kaku dan kurang personal. Slogan terlalu diulang. Klaim oli nomor 1 di dunia, kuat namun jika harus digunakan tanpa konteks baru atau cerita berbeda, justru kehilangan makna dan daya tarik. 4. Kreativitas dan gaya komunikasi. Tampilan visual kurang segar. Desain kampanye masih didominasi warna hijau dan merah khas Castrol, dengan elemen balap yang sudah mulai terasa usang. Perlu pembaruan visual agar terlihat lebih modern dan stylish. Kurang diferensiasi emosional. Castrol menekankan perlindungan dan performa, sama seperti banyak pesaing. Belum ada nilai emosional unik seperti petualangan, inovasi, atau keberlanjutan yang membedakan brand ini dengan yang lain. 5. Rekomendasi perbaikan. Buat kampanye lokal dengan cerita pengendara Indonesia, misalnya kisah para pengendara sehari-hari. Gandeng influencer otomotif, komunitas motor, dan pengendara perempuan. Gunakan pendekatan storytelling yang lebih emosional dan inspiratif. Modernisasi desain visual dan gaya bahasa agar lebih menarik bagi generasi muda. Ciptakan kampanye digital interaktif seperti kuis, kontes, atau aplikasi loyalitas. Castrol baru saja memperbarui identitas globalnya dengan strategi onward, upward, forward. Strategi ini memiliki 3 fokus utama. Onward yang bertujuan untuk memperkuat bisnis seperti pelumas Edge, Magnetic, dan Power One. Upward yang bertujuan membantu pelanggan industri agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Forward yang menekankan pengembangan inovasi baru seperti Castrol On, pelumas untuk kendaraan listrik, dan pendingin baterai. Kampanye terbaru Castrol juga sangat menarik, misalnya #Gain tanpa henti yang bekerja sama dengan Iko Uwais di Indonesia yang menunjukkan daya tahan mesin dan semangat melindungi kinerja kendaraan kapan saja. Di India ada juga kampanye #Garmin B3X Protection dengan sarukan yang menyoroti keunggulan Castrol aktif untuk motor dalam kondisi ekstrim.
Dari segi strategi kreatif, Castrol semakin aktif menggunakan pemasaran 360 derajat, gabungan TVC, media digital, aktivasi bengkel, hingga event olahraga seperti MotoGP dan IPL agar tetap dekat dengan pengemudi dan komunitas otomotif. Selain itu, ada ide kampanye baru yang bisa dikembangkan yaitu Castrol Move Green, yaitu promosi pelumas ramah lingkungan dengan sistem pengembalian oli dan kolaborasi bengkel hijau. Strategi ini bisa memperkuat citra Castrol sebagai merek yang inovatif dan berkelanjutan. Castrol merupakan oli berkualitas dengan teknologi trip protection yang mengandung molekul antibond yang melindungi mesin sejak awal. Inovasi Castrol pada oli tersebut memberikan perlindungan maksimal dengan 3 lapisan. Yang pertama, tahan terhadap kausan. Yang kedua, tahan terhadap kotoran. Yang ketiga adalah tahan terhadap panas, agar performa mesin tetap optimal. Nah, jadi sekarang kita tidak perlu ragu nih terhadap produk oli Castrol yang karena sudah teruji kualitasnya. Yuk, mulai dari sekarang kita pilih oli mesin merek Castrol, bukan merek yang lain. Terima kasih.